Ini dia Asus VivoBook S15 OLED, laptop kesekian yang berbasis ARM, Snapdragon X Elite dari Qualcomm yang sebenarnya ngasih pengalaman berbeda setelah gue pakai laptop ini kurang lebih semingguan. Dibanding dengan laptop yang basisnya prosesornya itu X86 ya dari Intel ataupun dari AMD. Apa bedanya? Nih, gue jabarin di video kali ini. Jadi Microsoft itu beberapa waktu lalu sempat ngenalin konsep Copilot plus PC. Jadi konsep ini tuh khusus buat laptop AI yang memang jadi tren di tahun 2024. Di samping adanya AI phone. Ya didukung lah oleh banyak lini seri dari prosesornya Qualcomm. Jadi Copilot plus PC ini tuh berarti laptop AI bisa menangani fitur-fitur kecerdasan buatan yang kompleks. Bahkan syaratnya nih, prosesor yang memenuhi syarat dari Copilot plus PC itu bisa seenggaknya punya kinerja 40 TOPS atau 40 trillion operation per second. Bayangin seberapa kencangnya tuh NPU atau Neural Processing Unit dari prosesor tersebut. Dan Snapdragon X Elite dan juga X Plus yang baru sanggup memenuhi standar Copilot plus PC dari Microsoft. Nah, di Indonesia sendiri udah ada beberapa laptop yang pakai Snapdragon X Elite, ada Lenovo, ada juga dari Zyrex, merek lokal. Terus juga sekarang ada Asus VivoBook S15 OLED yang harganya 23,9 jutaan. Sedikit ya, kita bahas soal desainnya ini nih, yang menurut gua desainnya tuh beda banget dibandingin sama Lenovo Yoga Slim 7X yang juga udah kita coba. Kalau Lenovo lebih ke ringkas, lebih ke kasih experience yang enak lah buat dibawa kemana-mana, mirip-mirip kayak tablet. Asus VivoBook S15 OLED ini malah ngasih laptop yang standar pada umumnya, jadi nggak ada yang cukup berbeda sebenarnya dibandingin sama VivoBook S15 generasi sebelumnya. Form factornya memang lumayan gede, layarnya sendiri udah 15,6 inci, tapi ya tetap enteng sebenarnya buat dibawa kemana-mana karena bobotnya sendiri cuman 1,42 kilo, jadi ya masih cukup ramah lah buat punggung, buat dibawa kemana-mana di backpack kalian. Ketebalan bodinya juga cuma 15,9 mili, sebenarnya cukup ringkas sih bisa dibilang untuk sebuah laptop 15 inci. Tapi yang bikin laptop ini unggul gitu ya dibandingin sama pesaing terdekatnya bisa dibilang Lenovo Yoga Slim 7X adalah ketersediaan port yang sangat lengkap. Portnya tuh lengkap banget. Kalian udah punya USB-C generasi keempat, ada 2 biji di sebelah kiri, disandingin sama HDMI dan juga jack audio, bahkan ada slot micro SD. Di bagian kanan ada juga sepasang USB-A 3.2 Gen 1, transfer datanya pasti lebih cepat juga. Jadi ya, dibandingin sama Lenovo Yoga Slim 7X, meskipun laptop Lenovo juga dikasih dongle, cuman ya tetap aja masih lebih banyak di Asus VivoBook S15 OLED. Gue suka sih dengan layout keyboard semi full size dari seri-seri Asus yang layarnya tuh 15 inci ke atas. Semi full size itu kalian masih dapetin number pad di sebelah kanan, meskipun jaraknya tuh agak-agak mepet. Cuman masih enak lah buat dioperasikan, buat dipakai kerja juga masih enak karena jarak antar keycaps-nya itu pas, meminimalisir adanya typo lah. Feedback-nya enak, empuk. Dan yang menarik lagi, Asus VivoBook S15 OLED juga mirip-mirip kayak laptop gaming. Ada semacam backlit tapi RGB. Biasanya kan backlit kalau nggak warna biru, warna putih lah ya. Kalau di Asus VivoBook S15 OLED ini, kalian bisa ngatur warna-warnanya ya sesuai keinginan, mirip-mirip kayak TUF Gaming ataupun ROG series. Cuman ya memang nggak seterang laptop gamingnya Asus. Jadi ya ini bisa dibilang sekadar ada aja dan sekadar biar punya kesan yang berbeda aja. Dan ya kalian juga kalau kerja di malam hari misalnya, ya tombol-tombol masih bisa kelihatan lah ya dibandingin sama backlit yang cuman warna putih aja. Soal desain, military grade. Laptop ini udah ngantongin sertifikasi military grade dari militer Amerika Serikat. Kekuatan bantingannya udah diuji dengan sertifikasi MIL STD 810H. Jadi ya dengan sasis aluminium dan udah disertifikasi militer juga untuk ketahanannya. Kalian bisa kerja di mana aja sebenarnya. Dijamin aman sebenarnya ya. Meskipun ya jangan yang ekstrim-ekstrim juga. Kalaupun di luar ya minimal di pinggir pantai juga masih bisa lah bawa laptop ini. Aman dari guncangan, jadi aman kalau kalian
jadiin laptop ini sebagai tameng kalau naik KRL. Karena selama gue pakai laptop ini selama semingguan kurang lebih, gue selalu jadiin laptop ini sebagai tameng ketika jadi pepes di KRL ya. Jadi gini nih, laptop ini tahan ternyata. Nah, soal layar, sebelum kita bahas soal experience penggunaan gue ketika pakai Asus VivoBook S15 OLED. Layar dari laptop ini tuh, pertama OLED-nya tuh asli. Warnanya tuh bikin eye gasm lah istilahnya ya. Detailnya dapet, warnanya juga kaya, ditambah resolusinya udah 3K, dan udah pakai Asus Lumina OLED. Jadi, layarnya udah 15,6 inci, resolusinya 3K, udah ngedukung refresh rate 120Hz juga, dan SDR-nya udah disertifikasi sama VESA. Jadi, seenggaknya warna hitamnya tuh bener-bener pekat, warna lainnya juga ya bener-bener natural dan juga kaya. Jadi ya cocok sebenarnya buat para konten kreator yang bener-bener color oriented gitu ya. Asus Lumina OLED memang udah ada di beberapa laptop premiumnya Asus, dan di VivoBook juga udah kebukti kualitasnya kayak gimana. Apalagi punya intensitas cahaya 1000 nits, terus juga cakupan warnanya udah 100% sRGB, udah P3 color gamut, ya udah lengkap lah ya sebenarnya untuk tetek bengek dari layar VivoBook S15 OLED ini. Nah, sekarang kita bahas soal Snapdragon X Elite-nya. Gua kayaknya nggak bakal benchmarking deh. Karena sejujurnya gua nge-benchmark Snapdragon X Elite kebanyakan gagal. Kenapa? Mungkin alasannya ya, alasan menurut gua nih, aplikasi benchmark yang gua pakai masih belum mendukung Snapdragon X Elite. Karena kalaupun berjalan, skornya tuh kecil banget. Padahal ketika gua pakai laptop ini tuh fine-fine aja, kenceng-kenceng aja. Bahkan dipakai main game pun, laptop ini sanggup sebenarnya. Dibandingin sama laptop-laptop sebelumnya yang gue pakai untuk kelas mainstream yang pakai prosesor Intel ataupun AMD generasi terbaru. Snapdragon X Elite ini bukan soal kenceng-kencengan CPU ataupun GPU-nya, tapi soal NPU-nya, Neural Processing Unit-nya. Soal bagaimana prosesor nge-handle fitur-fitur kecerdasan buatan yang udah ada, yang udah dibenamkan Microsoft untuk laptop Copilot Plus PC. Jadi ada banyak banget AI canggih di laptop ini, bawaan dari Microsoft dan juga bikinan langsung dari Asus sendiri. Ada fitur, salah satunya adalah Live Caption. Ini fitur yang standar sebenarnya, cuman berguna banget. Jadi Live Caption ini bisa kalian manfaatin untuk nonton YouTube, untuk nonton film, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ngeluarin suara, Live Caption ini bisa kasih terjemahannya. Jadi ada 40 bahasa yang bisa diterjemahkan ke bahasa asing. Sayangnya, Live Caption ini masih belum mendukung bahasa Indonesia. Maksudnya, dari bahasa Inggris misalnya, ditranslate ke bahasa Indonesia masih belum bisa nih. Tapi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing lainnya, udah bisa banget. Live Caption ini bekerja secara on-device, jadi offline, aman data kalian, nggak usah connect ke internet. Live Caption ini bakal bekerja dengan cukup maksimal. Kenapa cukup maksimal? Karena ada kalanya terjemahannya tuh sedikit-sedikit error. Apalagi kalau pengucapan dari konten yang kita tonton, itu artikulasinya nggak jelas. Jadi benar-benar tergantung suara dari videonya, dari konten yang kita tonton, dan juga ya kualitas audio secara keseluruhan yang bikin Live Caption ini keluarannya maksimal. Terus ada Windows Studio Effect. Fitur ini tuh kalian bisa langsung di taskbar bisa, atau ya lewat settings di Studio Effect juga bisa. Jadi lewat fitur ini kalian bisa ngatur kualitas dari webcam di laptop kalian. Jadi di Windows Studio Effect ini kalian bisa nyalain automatic framing, terus juga eye contact dan portrait light. Jadi 3 fitur ini fungsinya beda-beda nih. Automatic framing ini ngebikin kalian sebagai objek utamanya itu selalu berada di tengah. Jadi mau kalian geser-geser kemanapun, webcamnya tuh kayak berasa ngikutin. Mirip fiturnya kayak center stage di Apple. Kalian mau geser kemana, kamera tuh bakal ngikutin. Kalaupun kalian ngejauh, kamera bakal ngezoom secara otomatis. Jadi bikin kalian selalu berada di tengah frame. Mau itu di Zoom, Google Meet, di Microsoft Teams, kalian pasti selalu ada di tengah. Nah, eye contact, ini kalian kan kalau lagi nge-webcam ya, biasanya kan fokusnya tuh ke layar ya, bukan ke kamera. Itu kan ya kadang kelihatan matanya ada ke bawah gitu ya, atau ya kalau ke distract kemana-mana ya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya, sorotan matanya. Nah, webcam ini ngebikin sorotan mata kalian tuh selalu berada ke kamera. Jadi diedit secara real time tapi nggak kelihatan editan sama sekali. Kalau sorotan kalian tuh bakal ke webcam fokusnya. Jadi ya orang yang jadi lawan bicara kalian tuh yang ngelihatnya
si Faisal nih fokus ya orangnya. Ternyata padahal mah gue lagi nonton kemana gitu ya, lagi ngeliatin apa, tapi ya kelihatan di webcamnya selalu fokus ke kamera. Nah untuk portrait light, bikin tampilannya lebih bersih muka kalian. Aslinya tuh kelihatan kusem, nah di webcam malah kelihatan bagus, lebih kelihatan cakep. Nah itu portrait light. Background effect juga bisa dimanfaatin, ada standar blur dan juga portrait blur, jadi ngelihat mengubah latar belakang kalian jadi burem. Semantiknya tuh beneran rapi gitu, antara subjek di depan dan juga latar belakang tuh bener-bener rapi, mirip kayak smartphone Android lah. Portrait mode-nya tuh beneran rapi gitu. Dan yang terakhir adalah creative filter. Nah, filter ini ngubah kita jadi 3 mode, ada ilustrasi, ada animasi dan juga watercolor. Itu langsung berubah juga secara langsung. Seamless, benar-benar seamless perubahannya. Dan kalau ngelihat di Task Manager, ini NPU yang berjalan. CPU dan GPU-nya tuh beneran dibantu banget oleh hadirnya NPU di Snapdragon X Elite. Jadi ya, kalau kita sering-sering pakai fitur ini, ya baterai pun nggak terlalu boros juga. Kemudian, ada co-creator yang bisa kalian akses di Microsoft Paint. Jadi, Microsoft Paint ini beneran ada fitur AI-nya. Cuman dia nggak pure text to image. Kalian harus gambar dulu, coretan-coretan kasar, baru kalian bikin prompt-nya. Kalian mau bikin apa nih sebenarnya dari coretan tersebut. Ada tingkatan kreativitasnya dan juga ada beberapa opsi keluaran gambarnya kayak gimana. Kalian bisa set di situ dan otomatis langsung mengubah coretan gambar kalian digabungin sama prompt tadi yang teks, langsung jadi gambar yang menurut gue lebih profesional daripada gambaran coretan kasar kalian. Itu dan bisa di-save. Bisa ditempel langsung di Microsoft Paint dan juga di-save jadi gambar. Dan ya, itu bisa ningkatin kreativitas sih, ngebantu sebenarnya. Dan yang unik, Copilot-nya. Nah, selain memang ada tombol embed di keyboard untuk mengakses Copilot, sekarang Copilot ini ada plugins namanya. Yang plugins baru ada di laptop yang basisnya Snapdragon X Elite. Nah, di plugins ini ada banyak plugin yang bisa kalian manfaatin. Maksimal 3 plugins yang bisa kalian aktifin setiap memulai prompt, setiap memulai percakapan dengan Copilot Microsoft. Yang sering gue pakai adalah Suno AI. Kalau kalian tahu Suno AI ini ya generate lagu basisnya AI. Jadi ini menarik banget sebenarnya karena ketika gue nyalain Suno AI dan gue minta Copilot Plus PC misalnya bikinin lagu anak-anak, dia langsung bikinin dari mulai liriknya, melodinya, dan sampai lagu jadinya. Bahkan sampai animasinya tuh dibikinin sama Suno dan juga Copilot. Ini menarik banget dan karyanya ini kurang dari semenit jadinya. Matahari bersinar terang, burung-burung bernyanyi. Mari kita bersama di bawah langit biru cerah. Bisa kalian download, bisa kalian simpan, bahkan di-upload ulang di media sosial kalian juga bebas, bisa banget. Nah, ada satu AI yang menarik dari Asus adalah Story Cube. Nah, ini fitur yang eksklusif di Asus VivoBook S15 OLED, belum ada laptop lainnya yang punya Story Cube. Jadi fitur ini tuh mirip kayak Google Foto sebenarnya. Foto-foto yang kalian simpan di device di Asus VivoBook S15 OLED itu bakal dianalisa. Jadi mirip kayak Google Foto, misalnya kalian menyimpan banyak foto nih ya, ada ribuan, ada puluhan ribu misalnya. Kalian searching aja pets, langsung keluar nih foto-foto binatang, hewan peliharaan kalian yang udah kalian simpan di sini. Atau momen-momen misalnya lagi surfing, lagi naik gunung, tinggal searching aja, langsung dimunculin sama Story Cube. Ada juga fitur Memories. Memories ini fitur yang generate video secara otomatis dari momen-momen yang paling berharga buat kalian. Jadi AI bakal ngelihat nih fitur yang berharga buat kalian tuh kayak gimana. Entah itu kumpul keluarga atau bersama pacar misalnya. Dibikinin memoriesnya sama Asus VivoBook S15 OLED jadi video potret durasinya pendek. Jadi kalian bisa upload di TikTok, di IG Reels dan lain sebagainya. Pengalaman emang beda banget ya. Dan ada fitur yang menurut gue ini detail kecil tapi ngebantu banget. Adalah deteksi mata. Kalau mata gue nggak ngelihat ke layar, dalam waktu durasi beberapa detik, layarnya mati. Tapi ketika gue ngelihat ke layar, indikator di webcam tuh bakal kedip-kedip, dan layarnya otomatis nyala lagi.
Jadi itu detail kecil yang menurut gue ngebantu banget. Pertama buat ngejaga privasi ya. Kalau kalian lagi kerja di luar dan kalian lagi nggak awas, lagi ngelirik kemana gitu ya, ya otomatis layar laptop mati. Bukan sleep mode, nggak. Layarnya mati aja. Pas kalian ngelihat lagi ke layar laptop, layarnya langsung otomatis nyala tanpa jeda sedikit pun. Jadi ya secara experience sebenarnya gue seneng banget sih pakai Asus VivoBook S15 OLED dengan Snapdragon X Elite ini. Dan soal daya tahan baterainya awet 11-12 jam gue pakai laptop ini. Jadi ibaratnya gue ngecas pagi, sore kerjaan belum beres pun laptop ini masih belum habis baterainya. Jadi masih awet banget. Dan untuk pengecasannya kalian bisa pakai charger smartphone, charger dari laptopnya pun udah portnya USB-C. Jadi udah dimudahkan banget lah untuk satu charger buat ngecas banyak produk yang portnya USB-C. Itu aja sih pengalaman review gue dari Asus VivoBook S15 OLED ini dengan Snapdragon X Elite. Overall gue seneng pakai laptop ini, meskipun gue kurang seret sebenarnya dengan harganya 23,9 juta. Andai laptop ini ya sekitar 15 atau 16 jutaan gitu ya, kayaknya bakal lebih menarik sih. Atau mungkin Asus bakal ngeluarin laptop yang layarnya 14 inci mungkin ya, dengan prosesor seenggaknya Snapdragon X Plus aja di harga belasan juta, kayaknya bakal menarik banget. Secara spesifikasi dia udah pakai RAM LPDDR5X 32GB dan memori penyimpanan 1TB. Standar banget sih untuk sebuah laptop yang proper buat mendukung pekerjaan kalian. So itu aja reviewnya. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech. Bye!